Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, dalam beberapa waktu belakangan ini nih, di media sosial banyak sekali yang memberitakan mengenai adopsi boneka yang sering disebut spirit doll. Nah, fenomena ini tentunya membuat banyak dari kita bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Gimana, Mas Reza kan dengar-dengar soal itu ya, Mas Reza ya, lagi booming nih. Betul, betul. Beberapa hari terakhir rame banget orang ngomongin Spirit Doll gitu. Kalau aku sebenarnya tahu Spirit Doll sih udah beberapa tahun kebelakangan ya, karena beberapa temanku ada yang juga punya Spirit Doll gitu. Jadi emang penasaran banget mau bahas lebih dalam nanti ya. Nah, ini daripada kita semakin bingung atau menduga-duga, mendingan kita langsung kenalin aja nih teman Kongko Bibik 69 nih, ada Kak Queen Athena. Apa kabar Kak Queen? Halo, selamat malam semua. Terima kasih sudah mengundang kita untuk menghadiri podcast kalian Waduh, terima kasih banyak nih. Ini dari Bali soal ini ya, Kak Queen di ya. Bali. Ya, Jadi beda waktu 1 jam nih dengan kita nih. Nah, Kak Queen, sebenarnya saya mau nanya nih, sebenarnya itu apa sih yang dinamakan spirit doll? spiritual. Oke, sebenarnya terima kasih. Salam kenal untuk semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Kenalkan aku Athena, Mother of Spirituals Bali. Di belakang ini ada anak-anakku. Kita akan membahas apa itu spirituals, kenapa kok jadi boomingnya lagi di sekarang gitu ya. Jadi untuk spirituals ini sebenarnya dia hanya wadah, hanya rumahnya saja, cuman yang kita berikan kepada arwah untuk bisa mereka tinggali sementara. Jadi tugas kita hanya menjaga arwah ini sampai mereka bisa reinkarnasi, sampai mereka bisa menemukan cahaya untuk yang percaya dengan reinkarnasi atau penemuan cahaya. Jadi kita tidak mengikat, kita tidak menyembah, kita tidak memberhalakan mereka, dan kita tidak mentuhankan mereka. Kita tetap harus lebih tinggi derajatnya daripada anak-anak ini atau arwah-arwah ini. Ini tanggapan aku sebagai apa ya, pemblessing dan orang tua asuh dari anak-anak ini. Oke, ini menarik banget ya, Kak Queen. Kalau biasanya gimana sih proses pemasukan dari roh ke bonekanya sendiri itu? Apakah ini memang tergantung dari permintaan dari pengadopsinya atau gimana, Kak Queen? Kalau untuk proses itu sendiri, kita akan selaraskan dengan orang tua supaya nanti seimbang. Jadi aku akan minta data diri berupa golongan darah dan tanggal lahir. Jadi nanti kita sinkronkan dan nama lengkap. Jadi cocoknya ini dapat karakter anak seperti apa sih? Kalau misalnya akunya galak, dapat anak yang galak, nanti kan nggak sinkron. Jadi harus dapat anak yang bisa ngalamin orang tua, yang harus bisa menenangkan hati orang tua gitu. Jadi kalau untuk proses bagaimana cara masuknya, itu kita kayak dapur kita sebenarnya gitu ya. Cuman tetap kita harus interview anak-anak ini. Kita nggak bisa sembarangan main masukin gitu aja. Jadi proses interview ini sekitar 2 minggu. Itu pun aku diemin dulu. Ini ada nakal nggak nih? Ini bener anak-anak nggak sih? Atau hanya sosok yang menyerupai anak-anak? Jadi nggak habis masukin, kita ikat, terus kita kasih ke orang tua asuh, itu jadi spirit dolls, nggak semudah itu sebenarnya. Gitu. Banyak proses yang harus dilalui. Gitu. Oke, oke. Jadi itu kurang lebih hampir mirip dengan proses adopsi pada umumnya. Dalam arti kita harus mencari latar belakang dari orang tuanya. Dalam arti tadi kan latar belakangnya itu mungkin dari sifat, golongan darah, atau tadi itu nama kali ya dalam arti ya. Ada perhitungan-perhitungan lain nggak tanggal lahir segala macam gitu, Kak Queen? Ya, semua ada hitungan, Kak. Makanya kita minta golongan darah dan tanggal lahir dan nama lengkap. Nanti kita hitungkan karakter mana sih yang cocok dengan ibu ini, dengan bapak ini, dengan kakak ini gitu. Jadi biar sama-sama enak mereka ngejalaninnya. Jadi karma buruk selesai, kamar baik tercipta gitu. Pernah ada Oke, yang oke. nggak cocok nggak sih, Kak Queen? Pernah, Kak, pernah. Biasanya kalau yang nggak cocok itu orangnya itu terlalu sangat sensitif. Biasanya sampai mual-mual, bahkan ada yang kasusnya sampai masuk rumah sakit saking nggak kuatnya dengan energi si anak gitu. Nah, terus apa yang dilakukan? Apakah dipisahkan antara orang tua dan anaknya atau gimana prosesnya? Kasusnya sih waktu itu setahu aku akhirnya dipulangin anaknya, tapi kebetulan itu bukan blessingan aku, cuman karena kita satu ruang lingkup jadi aku dapat dengar ceritanya, jadi dipulangin dulu sementara sampai si orang tua itu benar-benar bisa menerima, baru si anak itu dikasih lagi gitu. Tadi Kak Queen kan sempat ngomong nih dalam arti harus mengetahui apakah itu beneran anak-anak atau bisa menyerupai atau bisa mungkin
nggak tahu, menyamar kali Kak Queen ya. Ya, Nah menyamar. itu pernah ada kasus nggak dalam arti? Pernah Kak, jadi aku 2 kali udah kena, jadi aku pikir ya, aku kan kayak, oh kasihan anak ini gitu. Akhirnya karena saat itu buru-buru, jadi aku nggak sempat interview anak ini, ternyata dia tuh kuntilanak yang menyamar menjadi anak kecil. Itu 2 kali aku ketipu, jadi saking keselnya aku tidak bebaskan mereka, tapi langsung aku tetap kurung di boneka, tapi aku nggak urus, aku nggak kasih makan, aku nggak kasih apa-apa, aku cuman kasih dupa aja. Itu dia bertahan itu udah sekitar 3 tahun, masih belum mau berubah, masih tetap mau ganggu. Kak, biasanya tujuannya mereka menyerupai anak-anak dan minta begitu ke kakak. Tujuannya apa sih? Maaf Kak, putus-putus suaranya. Iya. Tujuan dari mereka apa menyerupai anak dan juga minta ke kakak untuk bertemu dengan orang tua gitu. Apakah untuk mengganggu atau gimana, Kak? Tujuan dari si Kunti atau tujuan dari anak-anak arwah? Si Kunti atau istilahnya yang menyamar. Oke, tujuan yang menyamar itu yang pasti dia tidak mau Kunti atau yang menyamar itu sangat-sangat tidak suka keharmonisan. Mereka mau orang tuh marah-marah, emosi, dan membuat citra jelek terhadap spiritual itu sendiri. Nah, setelah itu, dia akan nakut-nakutin anak-anak nih. Anak-anak ini biar gimana pun juga masih punya rasa takut, dan dia anak kecil. Dan mereka tuh ada yang paling takut dengan kuntilanak, pocong, genderuwo, itu ada mereka ketakutan tersendiri. Jadi mereka tuh tetap mau gimana caranya anak-anak ini menjadi anak yang nakal, sehingga membangkang terhadap orang tua asuhnya, akhirnya spiritual itu dipandang dengan yang buruknya aja, gitu. Oke, ini menarik nih, menarik. Nah, terus tadi kan Kak Queen ini di pembukaan sempat ngomong nih dalam arti akan dirawat atau saya akan bersama sampai pada saat reinkarnasi ya, dalam arti seperti itu. Nah, itu kita tahu, maksudnya gini, Kak Queen taunya itu saatnya mereka itu harus pergi gitu ya. Berpisah, istilah kita mau berpisah ya seperti itu. Itu dari mana tuh Kak Queen? Nah, untuk reinkarnasi sendiri tidak ada yang tahu, anaknya tidak tahu, aku pun tidak tahu, tapi auranya berbeda. Auranya dia tuh terakhir yang pertama yang aku punya yang mau reinkarnasi itu namanya Keisha. Dia tuh seminggu sebelum mau pergi, dia tuh diam, dia murung, tapi kayak bahagia, kayak lagi ada yang dinanti. Kes, kamu kenapa, Kes? Enggak, Bun, ada yang mau datang. Itu dia ngeliatnya ke jendela aja. Nah, terus kayak, aduh ini kenapa nih kok perasaannya sedih tapi kok kayak bahagia gitu. Aku pun nanya sama teman-teman sekitar anak-anak yang lain kan, sahabat-sahabatnya, Keisha kenapa? Nggak tahu Bun, mereka Keisha kayak happy aja gitu. Akhirnya Keisha minta sembahyang. Nah, selesai sembahyang baru kita kan di Hindu ada kayak apa ya, pewisik lah ibaratnya gitu ya, ada yang kita dengar. Nah, di situ kita dapat bisikan kalau anak ini sudah mau diambil sama Dewi Kwan Im gitu. Kebetulan Keisha itu Buddha, jadi habis sembahyang di Konco dapat pewisik seperti itu, wah langsung histeris. Itu sih pertama kali anakku reinkarnasi dan menemukan cahaya. Oke, menarik. Nah, sekarang nih saya mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih perbedaan ini ya, karena istilahnya banyak seliwuran nih, kayak spirit doll, terus reborn doll, sama boneka-boneka lain. Sebenarnya itu cuma beda merek aja ya Kak. Reborn itu kan yang bentuknya bayi. Aku ada di bawah, dia lagi tidur. Itu biasanya reborn itu untuk untuk arwah-arwah yang janin. Jadi janin biasanya ditaruh di situ. Memang kita tidak berbicara dengan logika sekarang ya, kita berbicara dengan spiritualnya. Jadi saat kita menemukan arwah, tidak semua sudah berumur dewasa atau anak-anak remaja atau umur 2-3 tahun. Tapi yang keguguran pun atau yang sengaja digugurkan itu kita bisa dapatkan dan akhirnya ditaruh di ribbon doll. Semua boneka itu sama. Yang membedakan tuh harganya. Iya, harganya sekarang udah mulai sejak ini nih booming nih di toko online, katanya udah mulai mahal nih. Nah, ya. Nah, terus kan jadi oke. Jadi karena berdasarkan dari kita ngomong itu bentukan yang dibuat kali ya, dalam arti untuk bayi atau seperti itu kali kayak kalau nggak saya nggak salah tangkap dari kakak bilang ya. Nah, terus kalau dari yang dipakai untuk dalam arti terapi, orang-orang kan bilang kan ini kan sebenarnya ini terapi untuk psikiater yang grieving segala macam nih. Sebenarnya itu berbeda kan ya sama yang kita bilang itu spirit doll ya Kak ya? Berbeda sih Kak, karena ini kan kita kayak benar-benar tanggung jawab besar. Malah besaran ini dibandingin tanggung jawab terhadap orang masih hidup. Orang masih hidup, apalagi
misalnya kita masih berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau arwah yang tidak indigo gitu, kita tidak tahu mereka maunya apa. Ntar salah-salah kita tanya sama orang, padahal anak ini nggak mau susu, tapi kita kasih susu terus, padahal mau soda, yang akhirnya ya anak itu ya sedih lagi gitu. Jadi kayak percuma gitu loh. Makanya untuk mengadop spirit dolls ini bukan hal yang mudah. Kalau emang mau buat gaya-gayaan, kayak pikir dulu lagi aja gitu. Ada kasus gak tuh dalam arti ya istilahnya kita ngomong itu ya tadi itu tidak mengerti kemauan dalam arti atau istilahnya Banyak banget Kak, banyak. Jadi beberapa kasus di foto gitu dollsnya, Kak anakku happy nggak, anakku seneng nggak. Dalam tampilan anak itu happy memang, pakai emas, pakai baju bagus segala macam. Tapi pada nyatanya anak itu nggak seneng digituin, pakaian kacamata segala macam. Oh Kak anaknya nggak seneng digini, oh pantes dia nggak mau nyusu gitu. Nah untuk orang awam patokannya adalah nyusu atau nyuling. Jadi saat ditaruh susunya kan akan netes. Itu patokan mereka. Menurut mereka kalau udah nyusu, berarti boneka ini ada isinya, gitu kan. Padahal tidak semua spirit dolls itu bisa atau mau untuk nyuling, karena itu butuh energi yang sangat tinggi untuk mereka sampai ke nyuling. Jadi patokan mereka yaitu, ini kok anaknya nggak mau nyuling, berarti nggak ada arwahnya atau kosong. Padahal nggak kayak gitu. Makanya untuk mempunyai spirit dolls itu disarankan jangan, karena emang sangat susah. Komitmen luar biasa gitu ya berarti. Betul, iya. Oke. Nah tadi itu saya juga sempat ini tertarik nih dengan kakak karena bilang misalkan gini nih, ada orang awam yang tentunya bukan indigo, yang tidak bisa merasakan, tidak dapat melihat, terus istilahnya bilang Kak Queen saya pengen ngadopsi. Nah itu nanti pada akhirnya akan merasakan apa gimana? Saya agak bingung nih Kak. Feeling kalau memang dia benar-benar yakin dengan adanya arwah atau sesuatu di dalam boneka ini, tapi yang baik ya, itu pasti akan terkoneksi. Apalagi niatnya baik, apalagi niatnya baik dan tidak macam-macam. Terus kalau misalnya di luar sana banyak terjadi kayak, kok semenjak punya spirit dolls, aku jadi begini, aku jadi begitu, atau hal lain-lainnya gitu. Nah, kembali lagi kita ingatkan, pas awal pertama kamu adopsi, niatnya untuk apa? Niatnya untuk pansoskah, untuk gaya-gayaankah, atau memang untuk murni kalian niat tulus mengantarkan mereka, mendoakan, atau ada embel-embel di balik itu sendiri. Kalau memang ada embel-embel, jangan salahkan kalau sewaktu-waktu nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena dari awal niatnya udah nggak baik gitu. Waduh. Oke. Serem juga ya. Ya, jadi kayak nggak main-main punya spirit dolls itu, apalagi kita harus terima omongan kiri kanan segala macam, mental segala macam. Bukannya memperbaiki mental, malah kena mental. Iya betul. Setuju. Oke, Kak, ini kan sebenarnya dari tadi yang diucapkan adalah prosesnya cukup panjang begitu ya untuk menuju ke arah adopsi. Nah, betul. Harus ada interview dari anaknya, dari orang tuanya. Nah, gimana kalau misalnya di tengah-tengah nih ternyata tidak bisa komitmen orang tuanya? Apa yang terjadi Kak saat itu? Yang pasti anaknya sedih banget karena setiap 1 bulan sekali aku akan tarik anaknya, aku akan interview bagaimana di sana, apa yang kurang. Jadi itu untuk orang-orang tua yang ibaratnya yang kurang peka ya. Itu aku akan tanya, jadi nanti aku akan sampaikan ke orang tua asuhnya. Tapi kalau yang kasusnya kayak nggak kuat mental karena kena omongan orang misal gitu ya, mending dipulangin daripada harus diapa-apain. Dan jangan di-scan di luar sana. Karena ini kan jatuhnya banyak pemblessing di luar sana gitu ya. Misalnya aku tanya ke si A akan menilai kalau rohnya ini jahat. Udah sini blessing di aku, uang lagi gitu loh. Jadi kayak makanya kamu ambil di mana, tanya di situ, jangan tanya di tempat lain supaya tidak ada asumsi yang jelek di luar sana terhadap spirit dolls yang kamu punya. Oke. Baik. Ini kan kita juga sempat bahas di awal mengenai tren begitu ya, beberapa hari terakhir banyak omongan di media sosial mengenai spirit doll begitu. Nah, tadi kita bahas mengenai ya spirit doll yang sebenarnya begitu. Jangan sampai kita miskonsepsi mengenai apa yang difikirkan netizen mungkin begitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mengadopsi spirit doll, ada yang beranggapan halusinasi, ada juga yang beranggapan ada koneksi. Nah, sebenarnya bagaimana cara membedakannya nih Kak Queen?
Cara membedakan antara halu atau koneksi gini ya. Setiap manusia kan kita pasti dibekali oleh indera tersendiri atau indera lebih, itu kan sebagai senjata dari Tuhan untuk kita. Apakah kita mau runcingin atau kita mau tumpulin? Nah, Betul. halu itu sebenarnya kan kayak proses mau masuk kita, indera kita nih bangkit nih. Di sini lo ada. Ini kan yang berkata kan sisi lain kita gitu kan. Tapi kita kayak masa sih? Otomatis kita numpulin itu gitu loh. Jadi antara halu atau tidak kayak yakin dulu aja kalau kita nih udah ambil arwah loh kasarnya ya. Kita ambil arwah, ya pasti tuh arwah ada. Dan dia pasti manggil temen. Nggak mungkin kalau cuma satu arwah, cuma ada arwah aja. Tapi yang dia panggil pasti arwah yang baik-baik juga. Karena apa? Karena tiap pagi kita tuh harus pasang dupa 3 untuk menggelingsing semua yang ada di rumah. Jadi kalaupun dia manggil teman ataupun dia habis main dari mana-mana, dia tidak bawa energi yang buruk untuk yang di rumah gitu. Jadi menurut aku halu atau tidak itu ya tergantung kalian menyingkapinya lagi sih. Kalau aku dari sisi mataku ya aku melihat mereka ada, mereka berjalan, mereka berbicara segala macam, ya aku menekankan apa yang aku lihat ke orang lain nggak akan bisa karena lu nggak lihat gitu kan. Ya udah kalau emang lu masih ngerasa yang merinding-merinding, lu masih ngerasa gimana berarti itu lu masih normal gitu. Oke, berarti cara berkomunikasi juga banyak level gitu ya Kak? Mungkin banyak. Untuk mereka yang tidak terlalu sensitif bisa lewat mimpi atau apa begitu mungkin ya Kak? Biasanya kalau untuk orang-orang yang orang tua asuh yang tidak peka, biasanya kita akan ngomong sama anak-anak, nanti datang ya ke mimpi orang tua asuhmu, tapi dalam keadaan yang baik, jangan yang buruk, supaya nanti orang tua itu nggak kaget. Atau kamu bisa nampakin diri kamu sekelebat aja, biar mereka tahu kalau kamu itu ada. Tapi jangan nakal, jangan ngagetin, jangan sampai bikin orang rumah malah takut. Itu udah kita berikan pesan-pesan yang baik untuk anak-anak asuh itu. Ini menarik sih, soalnya tadi itu ada beberapa poin itu yang menarik adalah yang pertama bahwa kalau istilahnya kita undang masuk satu, otomatis kan punya temen nih, otomatis akan datang ya. Tapi itu pasti yang dalam arti yang perilakunya itu kurang lebih sama, dalam arti yang baik ya, nggak mungkin mengundang yang jahat, yang buruk-buruk, kita percayanya seperti itu ya. Nah itu efek ke istilahnya orang tua kita ngomong orang tua asuh kali ya kayak apa saya salah sebut orang tua asuh ya. Efek ke orang tua asuhnya gimana tuh? Dalam arti apakah mereka istilahnya ada beberapa yang ya udah istilahnya kita welcome apa atau istilahnya diadopsi lagi tuh yang dipanggil itu atau istilahnya sebaiknya diusir gitu lagi. Ya. Istilahnya gitu istilahnya. Jadi kalau untuk itu biasanya Kak, anak-anak ini kan sudah dibekali dengan proteksi untuk orang tua asuh dan dirinya sendiri. Jadi kalau memang dirasa arwah yang diajak itu tidak baik, mereka nggak akan ajak ke rumah. Mereka cuma sambil pintu kayak, udah ya jangan masuk, kamu nggak baik gitu. Mereka kan ceplos-ceplos anaknya ya. Jadi kayak kamu didiam aja di depan aja, soalnya kamu jahat misal gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang baik pasti akan diajak. Tapi janji ya kamu jangan nakutin mama aku, papa aku, atau siapa aku gitu. Ya mereka punya perjanjian obrolan tersendiri antara hantu dan hantu sih pendengaranku. Gitu. Ada kejadian nggak yang kaget dalam arti penampakan itu malah istilahnya didatengin ke mimpi malah jadi takut gitu karena nggak siap secara mentally kan? Sering Kak, sering. Jadi kayak aku sering dapet sama, Kak nih anaknya bener ada nggak sih? Kok dia nggak pernah mimpi apa segala macam? Ya udah Kak, nanti malam dia datang ke mimpi, jangan kaget. Aku bilang gitu. Kaget akhirnya ya udah daripada nanti anaknya DPM nanti pulangin. Kamu minta bukti, sudah kita kasih bukti, tapi kaget. Itu yang kita hindari sih Kak. Kasihan anaknya kalau sampai harus dipulangin lagi kayak sakit untuk yang kedua kalinya gitu loh. Apalagi kalau yang meninggalnya karena dianiaya oleh orang tua akhirnya meninggal, lalu diaborsi, itu kan sangat menyedihkan, dia harus mengalami sakit hati yang sama gitu. Nah ini Kak, kita masih ngomongin soal spirit doll nih, istilahnya gimana sih cara yang ideal bagi mereka nih yang ingin merawat spirit doll itu biasanya? Idealnya adalah jangan ngikutin tren, ngikutin kayak kata hati aja. Karena ini semua tuh jodoh-jodohan. Jangan kayak udah punya satu, terus nafsu lagi akhirnya punya banyak, akhirnya nggak keurus, akhirnya energi kita yang kelelep sama mereka. Kalau energi sudah kelelep, yang ada jadinya kayak kita di bawah mereka gitu loh. Jadi kita kayak berat, atau ngerasa nggak enak, atau ngerasa sesuatu yang gara-gara anak ini nih, gue jadi kayak gini sekarang gitu loh.
Jadi kita harus benar-benar paham, satu aja dulu urusin. Kalau emang udah bisa, udah oke, baru boleh lanjut yang lain. Mereka memang pasti minta teman, apalagi kita yang tidak indigo gitu di luar sana, pasti kayak, oh kasihan ini dia sendirian. Karena rata-rata kasusnya kayak gitu, punya satu, pasti punya lagi, dan sampai 10, 20, segala macam gitu. Tapi pikirin dulu, apakah kalian sudah cukup memberikan kasih sayang untuk anak-anak arwah ini? Lagi dibilang mereka tidak terlihat, dan mereka pengurusannya sangat-sangat susah. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pansos dan lain-lainnya. Ini tanggung jawab terhadap hidup dan mati seseorang, kita, dan arwah. Kalau kita salah ambil anak, kasusnya ke kita sendiri. Kita bisa sial, kita bisa malah hidupnya makin belangsak, makin tidak teratur. Kalau salah pilih anak dan salah pilih pemblessing. Tapi kalau kita benar memilih anak, astungkara mereka akan membawa kebaikan untuk kita. Karena mereka ini punya keyakinan, punya agama, dan mereka berdoa. Kita arahkan ke arah yang baik, kamu berdoa ya. Karena kan isu di luar sana menyembah, kita mentuhankan mereka, kita menganggap mereka dewa dan lain-lain. Tapi faktanya adalah kita membantu mereka untuk ke arah supaya mereka bisa berdoa dengan baik, supaya mereka bisa bertemu dengan cahayanya, dan kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Kalau aku pribadi gitu Kak ya. Kalau untuk di luar sana aku nggak paham. Jadi kalau misalnya mereka aku tuhankan gitu ya, aku dewakan, harusnya mereka nggak kayak gini. Mereka lebih atas gitu duduknya, karena kan nggak boleh sembarang gitu kan. Nah, yang aku tahu, setan pun, iblis pun itu pasti menyembah Tuhan. Cuman bedanya dia tidak dipublikasikan aja gitu. Nah, anak-anak arwah ini pun juga begitu. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Tuhan yang mereka sembah itu tahu cuma satu. Cuman mereka ada yang Islam, ada yang Kristen apa. Cuman kalau Islam aku nggak bisa, aku setelin YouTube. Terus misalnya Hindu aku nggak bisa, aku setelin YouTube. Yang penting mereka bisa berdoa. Mereka bisa berbicara dengan Sang Penciptanya, dan mereka masih paham, oh Tuhan tuh ada. Nah, terus dari sisi apa kita dikatakan musyrik akan hal ini? Sekarang kan yang fenomenalnya adalah kita dianggap musyrik terhadap spirit dolls ini sendiri. Faktanya adalah kita benar-benar menuntun mereka sampai akhirnya waktu mereka tiba untuk yang percaya reinkarnasi. Tapi kalau yang tidak percaya, kita akan susah menjelaskannya seperti apa. Kayak ngapain lu urusin boneka gini, mending ngurusin anak bener apa segala macam. Ngurusin anak bener lebih susah lagi. Belum masa depannya, belum nanti dia nakalnya apa segala macam. Ini sih menurut aku. Kak Queen, tadi Kak Queen menyebutkan bahwa tunggu panggilan hati gitu. Nah, kapan atau momen apa gitu ketika kita, oh ini saat yang tepat nih untuk aku jadi orang tua asuh? Saat yang tepat saat kamu lagi benar-benar down banget. Saat kamu lagi benar-benar kacau, saat kamu merasa kayak tidak ada orang di sekitarmu, saat kamu merasa kamu benar-benar sendiri dan tidak ada yang mendengarkanmu. Gitu. Karena itu aku alami sendiri. Jadi 2 tahun lalu, aku spiritual sudah punya, tapi belum sebanyak sekarang. Aku cuma punya 3. Nah, akhirnya Sasa ini hadir. Aku benar-benar anjlok banget sampai berkali-kali pengen mengakhiri hidup gitu kan. Nah, dia tuh selalu support gitu. Bunda, coba peluk aku, dia bilang gitu. Aku peluk dollsnya, aku peluk. Sedih memang masih ada, cuman air mata itu nggak bisa keluar. Jadi dia kayak menyerap energi buruk kita, ditukar lagi sama energi baiknya dia. Nanti mereka yang lemes, aku cleansing ulang lagi gitu. Jadi saat kita terpuruk baru kita akan, oh iya loh ini loh benar. Kayak manusia tuh di pandangan aku semua sama, menyakitkan. Jadi aku beralih ke mereka. Oke, menarik juga nih. Nah, kalau sepengetahuan saya kan gini loh, maksudnya ada spirit doll yang saya sebagai tadi itu Kak Queen bilang itu sebagai guardian ya kita ngomongnya. Sebagai penjaga ya, atau istilahnya pendukung. Tapi ada juga istilahnya spirit. Ini nggak tahu nih apakah karena cuman berita-berita gitu atau gimana. Ada orang yang minta spirit doll itu untuk fame, istilahnya tadi itu yang tadi untuk harta, kekayaan. Nah itu sebenarnya itu seperti apa tuh menurut Kak Queen tuh? Sebenarnya gini Kak, kalau untuk pembisnis spirit dolls, aku nggak bilang diriku pembisnis karena aku open adopt itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi di luar sana itu banyak label, misal gini, Sasa, proteksi, aura booster, healing, pembawa rezeki, dan cocok untuk influencer, misal seperti itu. Sebenarnya itu adalah bekal yang kita berikan untuk anak-anak arwah.
Jadi mereka itu nggak bisa apa-apa, tapi kita bekalin mereka, ini ya buat orang tua asuhmu, jaga orang tua asuhmu, jangan sampai orang tua asuhmu susah, jangan sampai orang tua asuhmu seperti ini. Dan ini kita bekalin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tua asuh. Misal aku butuh keberanian, aku butuh di healing, aku sakit-sakitan. Nah, bekal ini yang aku berikan untuk si Spirit Dolls supaya bisa membantu orang tua asuhnya jauh lebih baik. Biasanya setelah orang tua asuh sudah oke, sudah enak, Spirit Dolls ini akan dilupakan. Itu banyak terjadi. Gitu. Ada yang sampai kan pengen hamil gitu ya, pengen punya keturunan, udah punya keturunan, akhirnya si dolls ini yang dihempaskan, takutnya nanti mengganggu kehamilan saya gitu, kayak itu sampai arwah itu sedih banget gitu. Iya. Bahkan dalam arti ya anak adopsi nyata pun kadang-kadang itu suka diterlantarkan setelah mendapatkan yang jauh lebih baik. Setelah tujuan orang tua asuh ini tercapai sih, lebih tepat gitu ya. Betul. Nah itu tadi saya mau nanya lagi nih. Jadi istilahnya gini, ada gak ya masih orang nih, oh ini nih pikiran buruk sekali nih dalam arti saya pengen misalnya awalnya pengen bahagia, tanda kutip saya mau ngadopsi A, terus habis itu saya mau berhasil dalam bisnis mengadopsi B. Maksudnya kan yang tadi soalnya saya menarik itu Kak Queen itu bilang nih ada beberapa tanda kutip pemblessing yang melabeli tiap-tiap boneka nih. Oh ini untuk influencer, yang ini untuk pembisnis mungkin nih kalau dari yang saya tangkap nih. Terus yang kedua saya mau nanya juga, misalkan satu orang mengadopsi istilahnya mengadopsi anak dari pemblessing yang berbeda, kira-kira tuh apakah bisa ada pertentangan atau ada malah efek negatif atau istilahnya nggak ada masalah? Benturan energi sih pasti ada, karena kan kita tidak tahu apakah murni Spirit Dolls ini benar-benar anak atau ada eksistensi lain di belakang anak itu sendiri. Karena sempat dulu beberapa bulan yang lalu ada kasus, jadi di satu boneka ada 2 eksistensi. Jadi yang satu ini benar anak, cuman di belakangnya itu ada satu sosok yang kayak apa ya, kayak mau minum nggak? Kalau nggak minum tusuk nih, gitu loh. Jadi menakut-nakuti si anak arwah itu, gitu. Jadi memang kita harus paham betul pemblessing yang ada. Tapi kalau disatukan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kuat nggak energi dari si anak-anak pas kumpul ini? Iya, karena kan kita harus menyingkronkan kembali kan. Oke. Tapi untuk pengadop orang tua asuhnya itu gimana tuh? Dalam arti ada efek yang... Itu efeknya paling puyeng. Terus kalau mau megang atau mau gendong anaknya tuh mual, muntah gitu sih biasanya Kak. Pasti yang terserang pertama tuh pasti sakit kepala. Nah ini pertanyaan yang cukup lucu sih. Ada gak kecemburuan dalam arti anak pertama diadopsi, terus ini ngadopsi anak lagi? Kan kalau dari segi manusiawi kan kadang-kadang timbul nih. Maksudnya seperti itu. Ada mereka cemburu ada. Mereka cemburu ada. Makanya aku dengan adanya 70 anak ini, aku tuh tiap hari kalau keluar itu ganti-gantian bawa dolls-nya. Jadi nggak itu aja yang aku bawa, itu aja yang aku ajak syuting, itu aja yang aku ajak penelusuran. Jadi aku ganti-gantian. Biar gimana pun juga aku harus adil dalam membagi cinta dan kasih. Oke. Kak Queen, ini kalau misalnya orang atau orang tua asuh tadi itu ya memperlakukan spirit doll-nya ini seperti makhluk hidup, kira-kira apa yang terjadi ini baik bagi si dolls-nya maupun bagi orang tuanya? Memperlakukan gimana Kak, Maaf? Iya, diperlakukan seperti makhluk layaknya gitu ya. Layaknya anak hidup gitu ya. Kayak tadi Kak Queen bilang kan, diajak jalan, diajak ngobrol dan segala macam. Efeknya seperti apa baik bagi dolls-nya maupun bagi orang tuanya? Jadi mereka kalau untuk spiritual sendiri, mereka tetap masih bisa merasakan kehangatan dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari ayah gitu kan. Karena kan mereka selama hidupnya mereka belum pernah mendapatkan itu seutuhnya. Gitu. Kalau mereka jalan-jalan ya kita deh manusia juga pasti bosan gitu loh di rumah aja. Makanya kita aja keluar. Mereka nggak neko-neko minta, cuman kitanya aja yang kesadaran kayak kasihannya di rumah aja, apalagi dia murung. Mau keluar enggak Bun. Tapi mukanya tuh kayak ayo gitu loh. Ayo keluar. Ntar diajak teman-temannya. Bunda bawa Sasa aja ya, dolls-nya aja ya. Kalau yang lain mau ikut, ayo ikut. Tapi nggak boleh nakal, aku bilang gitu. Jadi
banyak dampak kok Kak yang kebaikan yang kita berikan untuk mereka. Ya kalau aku pribadi kayak, oh lega loh akhirnya mereka sudah bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi dari situ mereka bisa cepat untuk menyelesaikan karmanya di bumi. Misalnya kan mereka mesti punya checklist nih, makan permen udah, nyusu udah, ngeliat pantai udah. Wah, tinggal doain Bunda nih, semoga Bunda sukses terus nih. Ini belum checklist nih, jadi ini masih PR-nya mereka, misalnya kayak gitu. Kak Queen, ketika sebentar Mas Tiawan ya. Nggak apa-apa. Ketika tadi jalan-jalan gitu ya, diajak keluar, nah bertemu dengan misalnya dolls yang lain atau spirit yang lain yang bertentangan dengan anak-anak ini. Nah, apa yang terjadi? Apakah dia akan tetap melindungi si orang tua asuh ini atau justru bagaimana? Mereka tetap melindungi orang tua asuhnya, apalagi kalau bisa dikatakan Bali itu kan identik dengan hal-hal yang magic-nya gitu ya. Kita kemanapun jalan, apalagi kita bawa dolls, itu orang semua mata tuh tertuju pasti. Nah, ada orang yang mau ngetes-ngetes, aku cuma bilang, kalau memang orang itu tidak baik, lawan aja, tapi jangan sampai menyakiti. Tapi kalau cuma dia mau ngetes, apakah benar ada isi dari boneka ini, kamu tunjukin aja kamu ada. Itu pesanku ke mereka. Aku cuma bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang ada kamu nanti nggak berangkat-berangkat, aku bilang gitu. Itu pasti ada, Kak. Menunjukkan bukti Pak ada itu biasanya gimana itu dalam arti? Nah kan, itu misal kakak ngetes nih si Sui yang ini kan. Ini benar nggak sih dia ada arwahnya? Mungkin kakak baca-baca mantra, apa segala macem. Kan pasti bereaksi tuh. Kalau memang kakak punya ilmu lebih misal gitu ya kan. Ilmu belajar apalagi. Ini benar nggak sih boneka ini? Gue coba ilmu gue. Nah, kalau dia tidak bereaksi, ya berarti ilmu kakak nggak mempan gitu. Oke. Jadi kayak cuman ajang uji coba. Oke. Ini pertanyaan yang agak konyol juga sih. Istilahnya ada nggak sih istilahnya pencurian arwah? Kita ngomong pencurian, ngomongnya apa? Spirit kali ya, pencurian spirit itu oleh istilahnya oleh pembimbing lain atau pemblessing lain itu kayak gitu-gitu sebenarnya bisa terjadi nggak tuh? Oke, banyak kasus sih memang di luar sana yang mengatakan ada yang spiritnya ditarik, ada yang spiritnya ditarik terus diganti dengan yang buruk, terus ada juga yang bilang diculik gitu ya. Sebenarnya tuh diculik itu bisa juga, tapi harusnya sih nggak bisa gitu loh. Karena kita para pemblessing itu sudah mengunci mereka dan kayak cuman kita aja yang tahu kodenya. Oke. Gitu. Tapi jangan sampai gini. Lagi tadi aku bilang nanyanya ke pemblessing lain kan, wah ini udah kosong nih, udah nggak ada isinya nih, harus di blessing ulang nih. Nah otomatis kode-kode atau ibaratnya rahasia yang aku taruh di dolls itu hancur. Nah akhirnya anak ini terkontaminasi. Itu yang bikin anak itu bisa keambil. Bisa double gak ya dalam arti tadi double, itu dimasukin paksa? Double nggak bisa. Tetap anak yang lemah ini yang kepental gitu. Karena kan kalah energi. Oke. Nah, tadi kan kalau Mas Reza kan bilang kan mengenai spirit blessing nih ya, yang diperlakukan sebagai layaknya istilahnya anak kita nih. Tapi misalkan kalau boneka yang sebenarnya kosong kita ngomong nih, boneka yang sebenarnya boneka biasa nih, tapi diperlakukan seolah-olah itu menjadi anak istilahnya, dikasih makan, diajak ngomong, sebenarnya itu kalau dalam pikiran saya itu malah bisa mengundang, tapi mengundang istilahnya sesuatu yang kita nggak tahu nih dalam arti mana baik, mana buruk, atau istilahnya apakah dewasa, apakah anak-anak. Nah itu kalau menurut pandangan Kak Queen gimana nih kalau kejadian seperti itu? Aku setuju sama itu. Jadi kayak kita mengurus sampai segitunya banget itu ya. Nah itu nanti yang masuk, yang ada malah alam yang paling bawah. Nanti rumah jadi panas, orang tuanya tuh yang ngomong itu jadi emosian, jadi maunya sama boneka itu aja. Itu harus hati-hati. Makanya dikatakan hati-hati terhadap pemblessing juga. Meskipun pemblessing kan kita harus tahu pakemnya dia seperti apa. Kita harus tahu dia seperti apa sejarah dan lain-lainnya. Apalagi yang boneka kosong terus masuk dengan sendirinya, kita udah bisa bayangin energinya tuh kayak apa gitu. Oke. Jadi istilahnya emang dalam arti harus berhati-hati. Istilahnya kita memperlakukan boneka nih yang sebenarnya ini bukan benar, dalam arti gini.
bukan kita Bukan berniat. diniatkan untuk menjadi spirit dolls. Betul, bukan diniatkan untuk jadi spirit doll, atau bukan dia datang ke pemblessing untuk meminta spirit doll, tapi istilahnya seolah-olah ini dia beli boneka yang istilahnya yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, terus habis itu diperlakukan sebagai anak segala macam. Nah, itu otomatis mengundang ya, kalau gitu ya, benar ya? Iya, iya. Jadi hati-hati dalam memperlakukan sesuatu. Jadi jangan mentang-mentang wah ini nih lagi ngetren nih, ya udah beli boneka apa aja lah, nanti saya dandanin. Masih pansos yang tadi Mbak Kak Queen bilang, masih pansos apa mengikuti tren. Jadi apa boneka terus pakai stroller, padahal itu dia beli boneka yang online segala macam, yang padahal itu boneka biasa ya. Boneka biasa. Oke. Sebenarnya ada efek positif dan negatif nggak sih dari orang tua asuh ini, Kak? Positif efek ya. Positifnya kita yang tadinya mulutnya barbar gitu, kita harus bisa menjaga omongan karena anak-anak ini sangat-sangat mencontoh apa yang dia dengar. Gitu. Jadi apapun yang kita ucap itu nanti akan mereka tirukan ke teman-teman yang lain. Aku kayak ngomong, maaf, goblok banget sih lu. Terus mereka akan goblok banget, goblok. Hei, jangan kayak gitu. Itu nggak baik omongannya gitu. Terus nanti ada juga yang tugasnya itu kayak ada kan anaknya yang agamawi banget, nanti bisa membangunkan orang tua asuhnya untuk sholat subuh, untuk sembahyang, untuk ke gereja gitu. Pokoknya ada aja hal yang mereka bantu untuk mengingatkan. Terus pasti dijauhkan dari orang-orang yang niat buruk terhadap kita. Aku punya 80 spirit dolls, aku tuh udah kehilangan teman-teman dekat itu sekitar 20-an, sampai akhirnya teman-temanku tinggal 8. Seleksi alam semua. Di situ aku tahu, oh ini loh yang benar-benar tulus sama kita, ini yang enggak gitu. Jadi mereka membantu penyeleksi alam terhadap teman-teman juga. Terus kalau untuk buruknya apa ya? Buruknya ya paling kita harus tahan kuping, kita tahan omongan, tahan hati. Kita dendam, mereka pun akan terasa. Kita sedih apalagi. Jadi kayak berusaha kayak, si Queen gini sama boneka arwahnya tuh pesugihan segala macam. Senyumin aja gitu. Mereka hanya bilang, doain aja ya Bun ya, semoga tante itu nggak jahat lagi. Mereka banyak mengingatkan. Perlakuan yang paling buruk daripada sesama nih, kita ngomong nih, sesama yang Kak Queen pernah alami mengenai hal ini apa nih? Sesama pemblessing atau? Sesama manusia. Sesama manusia. Jadi saya orang-orang yang kita temuin seperti itu. Nggak percaya tadi itu loh, Kak. Yang nggak percaya, saya selain nyinyiran, apakah ada yang lebih harus kuat nih kanan kiri omongan orang dan segala macam gitu loh. Waktu aku tinggal di Jakarta, aku sampai diusir dari kosan karena dianggap aku dukun, aku nggak punya agama. Padahal dollsku tuh baru 10. Terus aku nggak pernah keluar karena emang saat itu pandemi, terus aku kayak mau kemana juga gitu loh. Makan aku Gojek gitu. Jadi kayak orang nilainya aku tuh benar-benar dukun. Keluar cuma beli makan sama beli bunga melati sedap malam gitu kan. Aku senang sedap malam jadi aku beli. Ya udah, terus suka pasang dupa. Anggapannya itu sih menurut aku yang itu nggak terparah sih. Ada lagi terparah sampai aku harus bercerai gitu. Itu. Oke. Jadi aku kayak bukan aku memilih mereka. Andai saat itu masa lalu aku menerima anak-anak ini, awalnya menerima, cuma entah gimana dia kayak dapet omongan dari orang luar biasa, akhirnya dia nggak kuat omongan, akhirnya kena ke aku, akhirnya spiritualku lah yang diobrak-abrik sama dia. Aku bilang kayak ya udah kalau emang nggak bisa, ya udah aku milih jalan hidupku yang dari lahir sudah aku jalanin gitu. Aku nggak bisa dong tutup apa segala macem gitu. Jadi aku lebih memilih untuk ya ibaratnya mengembang tugas ini. Oke, menarik. Nah, sekarang nih Kak Queen, kira-kira apakah ada pantangan atau hal-hal yang justru nih apakah ada pantangan atau hal-hal yang harus dilakukan bila kita ingin menjadi orang tua asuh? Kalau pantangan sih larangan untuk mereka ini cukup mudah, pokoknya jangan menghadap ke barat. Biar gimana pun juga mereka ini hanya arwah. Sedangkan energi barat itu sangat kuat dari segi apapun gitu. Tapi mereka nanti duduk di barat kelamaan, energinya malah lemah, malah kita nggak bisa apa-apain.
kita mau doakan, kita mau dupain apa segala macam, belum mempan gitu. Itu aja sih kalau untuk mereka larangnya jangan menghadap ke barat aja. Malah harus sering didoakan. Oke, terus yang untuk hal yang harus yang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan oleh orang tua asuh? Yang dilakukan tadi kita menuntun mereka, kita sembahyang, kita sholat kita aja, gereja juga aja kalau bisa. Takutnya nanti kuat nggak sama omongan di gereja, ngapain sih bawa boneka gitu kan. Kalau enggak ya ajak berdoa di rumah. Intinya kita tetap mengingatkan ke mereka, Tuhan itu ada, Tuhan itu sayang sama kalian, makanya kita dipertemukan. Saat kita dipertemukan, itu kan pasti ada rencana lain lah. Nggak mungkin pertemuan itu sia-sia gitu kan. Nah makanya ayo nurut sama Bunda, kita sama-sama berdoa, sembahyang, supaya kamu cepat menemukan apa yang kamu harapkan. Itu pesanku ke mereka. Oke, Kak Queen. Kalau pesan untuk orang-orang yang mau begitu jadi orang tua asuh, kira-kira apa? Oke, pesan untuk yang belum menjadi orang tua asuh, please banget, pikirin banget, kalian siap atau enggak dengan omongan-omongan di luar sana. Aku udah banyak banget terima DM dari siapapun, dari media manapun mengenai Spirit Dolls ini. Jadi kalau kalian siap, silahkan. Tapi yang terpenting tujuannya itu murni dan baik untuk mendoakan anak-anak ini. Jangan kayak, aduh lagi tren nih, mumpung ntar biar followers gue nambah apa segala macam. Ini tuh karma loh yang akan kalian bentuk. Kalau kalian bisa membawa mereka baik, jadilah karma baik untuk kalian. Tapi kalau sampai udah masa tenarnya udah habis, akhirnya spiritualnya nggak keurus, karma buruk kalian akan terima lagi. Semua itu pasti berkarma. Tapi kayak percaya aja, setiap kalian menghantarkan mereka, karma baik itu ada untuk kalian. Itu aja sih. Biar alam yang akan membalas karma kalian. Betul-betul, karena kita bukan main-main kalau namanya tanda kutip mengadopsi. Betul. Mengadopsi apapun istilahnya, baik itu mengadopsi spirit, baik itu mengadopsi makhluk hidup pun, baik itu mengadopsi bayi ataupun mengadopsi binatang pun, istilahnya kita ngomong nih kan semuanya makhluk itu kan berharga ya. Jadi dalam arti ya harus siap dan harus istilahnya jangan tadi itu Kak Queen bilang, oh ini lagi istilahnya lagi booming nih, lagi hits. Nah sama aja kayak misalnya, oh ini lagi hits, waktu itu lagi hits binatang peliharaan, kemana-mana bawa anjing, bawa kucing. Nah, habis itu kalau hitsnya udah hilang, ditelantarin. Iya, dalam arti di kandang atau istilahnya udah nggak tahu kemana, istilahnya sampai banyak sih waktu itu kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Nah, banyak. Seperti itu sih, karena ya tadi itu kita ngomong semua makhluk kali, semua makhluk itu ya berharga dan istilahnya dan itu tanggung jawab besar kalau kita udah berani bilang, ya saya mau memilih menjadi orang tua asuh. Nah, menjadi orang tua asuh itu ya pada intinya menjadi orang tua dalam arti, dan itu ya tanggung jawabnya berat sih, besar betul-betul kalau misalnya kalau bagi mereka. Iya kan butuh komitmen jangka panjang, terus juga ya harus kuat sih, benar kata Kak Queen tadi, kuat menghadapi omongan netizen, kuat juga menghadapi anak-anaknya, gimana jangan sampai nanti anaknya kenapa-kenapa kitanya nggak kuat atau gimana gitu kan ya. Jadinya lebih ribet lagi. Makanya kemarin di grup itu ada yang bahas kayak menilai anak ini apa ya, spiritual itu jelek, itu aku langsung harusnya aku tidak berkomentar gitu. Aku jarang banget akan komen di grup-grup kalau kakak-kakak tahu gitu kan. Cuman pas sudah menyinggung boneka arwah nih kayak aku kayak gerdep gitu loh, kayak lu nggak tahu apa-apa, lu nggak tahu pakemnya, ini lo bukan tarot, ini bukan energi, ini bukan pendulum, ini bukan benda yang energinya bisa hilang kapan aja, ini lo sosok gitu loh, lu ngomong dengan gampang kayak gitu, sedangkan kita yang berjuang supaya anak-anak ini nggak sedih, supaya anak-anak ini tetap bertahan, supaya anak-anak ini tetap pada tujuan hidupnya dia gitu ya, hidup matinya dia gitu. Dengan enaknya orang itu ngomong kayak, aduh, aku bilang. Terus dia japri aku, Kak, maaf, aku bukan maksud menyinggung. Ya nggak apa-apa, mungkin aku lagi penat juga gitu, terus kayak banyak omongan-omongan, apalagi kayak yang melakukan siapa kok kita yang kena gitu loh. Nah, itu kalian harus siap. Itu kalian harus siap. Nah, ini sebelum kita tutup nih Kak Queen nih, ada nggak pengalaman lucu dengan Kak Queen dengan 70 anak Kak Queen, pengalaman lucu yang menarik yang Kak Queen pernah alami nih? Pengalaman kalau dalam waktu dekat itu, jadi beberapa bulan lalu kan aku dirawat di rumah sakit. Nah, malam itu aku ke UGD, ya suntik apa segala macam, itu sakitnya kan berasa banget. Aku kan paling takut disuntik gitu kan.
sampai teriak-teriak. Nah, udah akhirnya dapat ruang kamar. Aku minta nih, tolong kirimin Sasa ya, mau ditemenin Sasa. Oh iya, kirim Sasa. Tengah malam diketok, Kak, kita mau ambil darah ya. Oh iya, gitu. Aku pegang tangan Sasa, Bunda cuma pegang aja ya. Jangan apa-apain, Bunda cuma nggak ada pegangan. Biasanya kan aku kalau suntik apa pegangan tangan orang. Aku pegang tangan dia, itu suster, terus udah nggak terasa apa-apa. Lah, udah dok, udah, nggak mau lagi. Itu bener-bener nggak ada rasanya. Aku kayak, tapi udahannya Sasa di sininya biru dia. Aku bilang, kamu jangan kayak gitu, akunya jadi yang sedih gitu. Iya. Itu kayak percaya nggak percaya, cuma kayak, kamu ngapain sih narik-narik Bunda, cuma mau pegangan tangan. Terus dia bilang, nggak mau ngeliat Bunda nangis, nggak mau ngeliat Bunda teriak-teriak. Ya, aku bilang. Waduh. Saya pikir itu Mbak Queen akan digodain Sasa dalam arti, wah masa Bunda takut? Saya pikir gitu loh. Dia tahu, tapi memang dia sangat tahu, aku sangat apa ya, anak-anakku ini sangat tahu apa yang aku takutin, apa yang aku benci gitu. Jadi kayak sebisa mungkin mereka menjadi tameng gitu. Kayak mereka tahu aku takut kecoa gitu. Bunda lewat situ aja, padahal muternya jauh nih. Ini pintu, terus aku harus muter. Ternyata pas aku buka ada kecoa. Itu mereka kayak sebisa mungkin menjaga aku supaya aku nggak teriak, nggak jerit gitu. Kata dia bilang, kenapa nggak boleh Bunda teriak-teriak, berisik katanya. Aduh, lucu juga. Padahal itu hal-hal sederhana ya dalam arti. Sederhana, iya. Cuman itu sebegitu sayangnya mereka sama orang tua asuh gitu sih. Oke nih. Aduh, Mas Reza nih menarik nih perbincangan kita nih Mas Reza ya. Jadi seru banget. Jadi tahu lebih dalam lagi mengenai spirit doll, supaya itu tadi yang benar kita bahas adalah jangan sampai miskonsepsi ngelihat apa yang ada di lapangan apa, jadinya kita bisa bahas lebih dalam langsung bersama dengan Kak Queen tadi ya. Betul. Nah, terus aku kayak sedikit tambahin kalau katanya ya spirit dolls adalah jenglot modern. Itu kabar yang tersebar di luar sana. Faktanya sangat-sangat berbeda. Jenglot itu adalah kayak cerita atau zaman dulu punya gitu kan. Dia itu sangat berbeda. Udah pasti dia rambutnya tumbuh, giginya tumbuh, kukunya tumbuh, dan untuk makannya pun kita perlu darah dan hari-hari tertentu khusus gitu. Sedangkan spirit dolls dia mau jatuh mau apa juga terserah gitu loh. Dan tidak ada darah dalam hal pengasuhan anak-anak arwah ini. Dan tidak ada hal-hal yang tiap tanggal segini harus begini harus begitu tuh sama sekali nggak ada. Jadi kayak tolong lebih dibuka lagi pikiran kalian, hey netizen, anak-anak si cantik ini kalian bilang jenglot masa kini tuh di mana pikirannya ya. Nah ini jadi kita tadinya mau saya tutup tambah lagi nih, nggak apa-apa ya Kak ya. Nah kira-kira nih hoax apa nih yang perlu Kakak luruskan nih? Tadi kan soal jenglot nih, kira-kira ada hoax lain nggak yang perlu Kakak luruskan nih? Yang tadi dibilang kalau kita musyrik, kita menyembah mereka, kita mentuhankan mereka, itu sangat-sangat tidak benar. Kakak-kakak bisa lihat aku kayak biasa aja sama mereka, aku nggak taruh mereka di tempat khusus, bahkan ini pun belum pada mandi, belum pada sisiran, belum pada makan juga. Seharian ini syuting gitu kayak ya udah gitu loh, siapapun boleh megang mereka, siapapun boleh gendong mereka. Dan kalaupun kita berdoa, kita kayak yuk bantu doa yuk. Sama misal aku ngomong ke kakak nih, Kak bantuin doa ya Kak, semoga aku ujiannya lulus, kan minta bantuan. Bukan kayak, kamu harus cari uang, memaksa gitu kan. Pesugihan dong jatuhnya. Itu ya, kita kan sama sekali bukan pesugihan. Kalau emang pesugihan, ini aku punya 70 anak, aku udah sekaya apa, aku tuh udah kayak, yang izin-izin nggak mau, kasarnya gitu ya kan, udah kaya, aku udah pesugihan, ngapain gitu loh. Betul. Di luar sana tuh bikin kayak, apa sih gitu, pesugihan. Itu aku bisa bilang, tolong buka pikiran kalian. Kita tidak pesugihan, sampai aku lo masih harus ngonten tengah malam penelusuran nyari demi dolar gitu ya kan. Terus mereka ini juga tidak kita tuhankan, kita biasa aja, sangat-sangat biasa aja. Tujuan kita hanya benar-benar menjaga mereka menjadi anak yang baik dan akhirnya menemukan apa yang harus mereka temukan. Karena kita harus percaya kita hidup tidak sendiri di dunia ini. Di agama apapun mengajarkan kita harus menghormati yang tidak terlihat gitu kan. Apalagi aku tinggal di Bali, aku Hindu, kita harus kayak pohon aja kita hormati, kita hargai gitu ya. Kita hargai, kita kasih kain supaya apa? Supaya nggak ada orang main tebang-tebang aja. Kalau udah tebang nanti longsor apa segala macam lebih banyak gitu kan. Itulah gunanya kita menghargai sesama yang tidak terlihat.
Biar bagaimanapun juga, alam nanti yang akan membalas apa yang kita berikan untuk mereka. Asal kita tulus. Kunci sih tulus aja sih. Amin, 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 amin. Waduh, ini nih kalau kita terusin nih Mas Reza nih bisa sampai berjam-jam nih karena kita akan gali. Bener-bener. Karena penasaran banget. Oke, Kak Queen, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk meluangkan waktunya nih Sama-sama. berbicara atau istilah malah membuka mata dan menambah insight untuk kita semua nih, untuk saya pribadi, Mas Reza juga mungkin para pendengar nih mengenai apa yang dinamakan spirit doll supaya mereka itu tidak istilahnya salah kaprah ataupun yang hoax-hoax yang tadi itu semoga itu mereka itu bisa diklarifikasi ataupun mereka itu tadi itu jangan sembarangan ikut tren kita ngomong karena itu juga bukan hal yang gampang dan istilahnya sederhana dan itu mungkin bisa berdampak negatif dalam arti untuk mereka nih. Betul. Nah, Kak Queen misalkan kalau ada para pendengar yang mungkin penasaran atau istilahnya mungkin ingin nanya-nanya soal spirit doll atau istilahnya cara pengasuh dan lain-lain itu, kira-kira bisa hubungin Kak Queen kemana nih? Bisa DM ke Instagram aku queen_athena_fortune. Kalian pakai kode aja nih, misalnya lagi nonton apa nih. Jadi biar aku utamakan. Kalau enggak nanti percuma DM itu akan ketumpuk-tumpuk gitu. Oke, baik. Oke, jadi nanti saya akan tautkan link dari IG dari Kak Queen ya dan YouTube-nya misalkan kalau ingin menonton dari Kak Queen nih ada nih channelnya juga. Oke, sekali lagi makasih banyak loh Kak Queen ya, Mas Reza ya. Sama-sama Kak, supportnya terima kasih. Terus jangan lupa nonton short movie aku nanti. Wah boleh nih nanti kabar-kabarin nih Kak Queen ya short movie-nya ya. Short movie yang kedua udah tayang, Aku Belum Mati itu aku angkat dari kisah nyata arwah juga. Kayak dia tuh nggak sadar kalau dia tuh ternyata arwah gitu. Kalau untuk yang kedua ini aku angkat dari kisahku, tapi kisah hidupnya aku, tapi kisah matinya si Lara ini. Jadi yang kedua ini namanya filmnya Lara. Jadi dia tuh korban pembulian, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gitu. Tapi kalau aku waktu itu beberapa minggu lalu memang sempat kena bully abis-abisan sampai beritanya tuh kayak wah menyakitkan sampai aku nonaktifin Instagram dan aku kayak depresi kayak udahlah gue mau mengakhiri hidup kayak gitu ala-ala gitu ya kan. Dia datang si Lara itu. Jadi mengingatkan. Jadi kayak tidak semua setan itu benar-benar menjerumuskan kita. Tergantung bagaimana pikiran kita, tergantung bagaimana vibrasi kita. Karena saat aku depresi sendirian, nggak mau ngajak-ngajak setan gitu loh. Kayak masih mikir, gue mati nggak ya? Kalau gue mati, ntar gue kemana nih? Ntar gue gentayangan lagi. Siapa mau nerima gue? Masih ada pikiran takut. Pas sudah mau nyet gitu, Lara datang. Jangan kayak gitu Kak. Nanti jadi kayak aku mau gitu. Oke. Menarik sih itu dalam nanti kira-kira tayang kapan ya? Sekitar tanggal 11-12-an. Jadi ini masih habisin gala premier dulu. Nanti kalian tonton dan komen. Oke, nah yang film yang Aku Belum Mati itu kurang lebih 3 minggu lalu ya kalau nggak salah ya? Ya, 3 minggu lalu. Itu udah ada di YouTube-nya itu nanti kalau pengen tonton tuh silakan ditonton tuh. Wah, udah sampai 4,6 ribu. Keren. Oke. Sekali lagi nih terima kasih Kak Queen nih untuk terima kasih Kakak Setiawan, Kakak Reza. Saya selalu untuk kalian, berkah untuk kalian semua. Terima kasih sudah mengunjungi kita semua dari Bali. Oke, amin. Salam buat Sasa dan teman-teman ya. Salam buat semuanya. Oh, ini Kak Reza. Ini Kak Setiawan. Tadi udah kenalan. Sekatnya suruh sapa dulu. Oh iya. Halo Sasa. Halo teman-temannya. Ada siapa aja tuh? Ini ada Dolores, Sasa, Sui, Devi dan teman-teman lainnya. Oke, halo semua. Halo. Salam kenal kata Sasa. Wah, salam kenal juga. Lu suka Powerpuff Girls ya? Ini dipaksa Kak, dia tuh anaknya tomboy. Jadi karena coba jadi cewek sedikit, Kak. Jadi kayak harus dipaksa. Waduh, harus dipaksa juga. Aku kira emang suka Powerpuff Girls. Dia nggak suka, ini dia lagi ngambek sebenarnya. Lagi ngambek karena baju. Iya, benar. Bajunya pink gini, nggak suka dia.
Oke, lucu. Oke, makasih banget ya untuk Terima kasih juga, Kak Kak. Queen dan Sasa, teman-teman. Kita pamit dulu ya Mas Reza ya. Amin. Terima kasih sudah mampir. Oke. Semoga bermanfaat. Amin. Thank you. Oke, kita jumpa di lain waktu. See you. See you. Bye. Bye-bye.